dulu. Oke. Saya start. Oke. Kalau Anda halaman 107, itu intinya seperti ini, share screen ya. Oke. SPSS-nya mana? Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, intinya kayak gini. Ini namanya SPSS. Silakan Anda install dengan versi yang berbeda. Silakan minimal 10. Ya download lah di internet itu aja ya, atau sama teman gitu aja. Ini namanya SPSS nih, singkatan ini. SPSS, Statistical Pocket ya, Social Science ya. Statistik di program tentang statistika untuk ilmu sosial. Jadi kalau tidak ilmu sosial tidak bisa pakai ini. Jadi kalau ilmu kedokteran itu vaksin itu ya, tidak bisa pakai SPSS ya, karena apa, harus akurat ya. Misalkan si Ana Azizah hari ini vaksin, setelah vaksin teriak-teriak itu namanya kan kesalahannya tinggi ya. Atau kerasupan ya, tiba-tiba mengatakan aku cinta kamu, namanya kan berarti orang gila. Itu tidak boleh. Kalau dokter itu batas kesalahannya kalau bisa tidak ada. Kalau pusing ya sembuh. Kalau pusing terus mual, itu namanya ada efek sampingnya terlalu tinggi kayak gitu ya. Ya, nanti saya terangkan. Oke, di sini setelah variabel ini namanya layar output. Ada 2 layar. Ya, contoh nih, contoh 1, 2, 3 ya. Nah, kayak gini ada 2 layar. Nanti kalau misalkan saya analisis, klik analyze, keluar dari ini. Deskripsi statistik yang saja frekuensinya ya. Saya pindah ke sana, klik statistik, lihat deh ini. Monitor-monitornya lihat enggak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Klik min itu kelihatan enggak? Klik min kelihatan enggak? Kelihatan. Lihat. Oke. Setelah itu min, misalnya itu ya, klik rata-ratanya ya. Kemudian, jadi ini data nih, saya hitung dijumlahkan, sum itu jumlah. Saya continue, udah, saya oke. Nah ini, kalau ini mungkin udah lihat. Layar outputnya lihat enggak? Nah, kayak gini nih, layar output. Nah ini layar output. Nah ini kelihatan enggak? Udah? Ini namanya layar output. Ini layar yang kedua. Dalam SPSS itu ada yang namanya 2 layar. Layar input sama layar output. Nah ini layar outputnya. Jadi datanya yang valid 3, missing yang salah. Rata-rata dari 1, 2, 3 itu rata-ratanya 2. Jumlahnya kalau di total itu 6. Nah ini kayak gini sekali. Udah ya. Nah ini kalau dalam SPSS kalau Anda lihat ada 2 layar ya. Jadi layar output dan layar input. Silakan buka halaman 111. 111 Anda buka bukunya. 111 itu tentang validitas dan reliabilitas. Tidak saya tulis ya. Nanti kalau tulis nanti terlalu banyak ya. Saya tidak cukup waktunya. Silakan Anda buka halaman 114. Ya. 114 Anda ketik nanti di ya boleh di Excel, boleh langsung di SPSS. Contohnya kayak gini nih, contoh. Saya share screen lagi. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Oke, kita lihat belum? Terkait dengan statistik. Sudah dapat mata kuliah statistik belum? Ini kan sudah dapat statistik belum, ini kan? Udah, Pak. Nah, oke. Kalau variable view itu memberi nama. Contoh kayak gini ya. Nomor item, ini contoh aja nih. Nomor thread item 1, kayak gitu. Nomor thread item 2. Ini penting banget nih, ilmu penting.
Kok hilang kenapa ini? Karena Anda kaget bahwa item garis bawah itu loh. Item 2 under cost dan seterusnya. Oh, kok hilang lagi. Nomor item 2, nah, numerik dan seterusnya. Numerik itu data kalau dalam SPSS ada data ordinal, dan sebagainya. Ya, kalau saya ini tak abaikan dulu aja. Lihat datanya. Yang penting ini 114 ya. Anda catat ya. Nah, contoh nomor item di sini 3. Lihat nih. 3. Ya, 3. Terus 3. Terus 3. Ini saya contohkan ya. Bawahnya sampai 20. Ya, ini saya ngarang ya. Ini saya ngarang. Sekali lagi, ini saya ngarang. 2 misalnya ya, karena saya main cepat. Datanya biasanya yang baik itu 4. Yang 1 itu buruk. Ini ngarang. Ini saya ngarang ya. Sekali lagi ini saya ngarang. 3, 2, 3, 4, 4. Maaf, tidak ada 5. 3, 2, 5. Maaf salah lagi. 3. Dah itu. Ini saya ngarang lagi. Ini saya ngarang. Ini saya ngarang. Contoh lagi. Saya maaf. Nanti coba di rumah aja. Ya. Dah. Setelah itu yang diklik lagi nanti harus Y. Ini nanti Anda buat nomor item 1 sampai item 20. Setelah itu nanti di sini emang enaknya tatap muka ya. Nomor nanti Y. Di sini Y-nya Anda ketik. Yaitu di sini. Ya, ini saya ngarang ya. Ini sekali lagi Y-nya kan 50 ya enggak? Nah, ini saya ngarang, 50, 51, 57, 54, 52, 51, 52. Ini ngarang ya, sekali lagi ya. 6, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 5, 5, 1, 5, 0, 5. Ya, ada 30 juga, 30, 32, 31. Nah, setelah itu Anda lihat di hasilnya nanti ada di halaman kurang lebih 115. Kalau cara manual itu harus 115 ya. Nah, yang penting saya langkah-langkahnya nih. Ya. Langkah-langkahnya ada halaman 116. Ini contohnya yang paling penting langkah-langkahnya. Klik analyze. Klik analyze ya, halaman 116 ya. Klik correlate. Ya, korelasi itu korelasi. Klik parsial. Nah, item 1 dipindah. Nanti Anda buat sampai 20. Tim 2. Yang kedua yang Y. Dah kontrol. Dah klik to tailored. Nah, halaman 117 lihat. To tailored display. Dah. Kemudian klik option nih, halaman 117 nih. Ada tulisan option. Last option klik 0. Centang 0 itu loh. Klik continue. Halaman 118 lihat ya. Klik OK. Dah, wes keluar itu. Ini namanya korelasi. Bacanya kayak gini, halaman sekali lagi 118 ya. Atau ada yang Y-nya dilingkari ya. Nomor item 1 terhadap Y itu 0,31. Artinya halaman 119. Artinya kalau 0,31 itu ada di validitas halaman 119, baca ya. Jika probabilitas hitung kurang dari 0,01, hubungan kedua variabel berkorelasi. Berarti ini signifikansi, ini namanya probabilitas. Signifikansi kurang dari ini ya. Sekali lagi bacanya di kolom ini. 0,89 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Kita coba jawab semuanya.
Ya, sekali lagi. Ini udah kelihatan ya. Keluarnya ini. Nah, ya ini. Keluarnya ini. Nanti kalau Anda buat nomor sama item 0 sampai 20, 1 sampai 20, keluarnya di sini. Cara bacanya gini. Nomor item 1 terhadap Y itu nilainya 0,031. Nilai 0,31 halaman 119 bukan? Itu korelasinya 031 halaman 119 ya. Itu 031 ada di ini korelasi rendah. Lihat ya 119 ya. Terus 0,31 itu ada di korelasi rendah. Paham enggak? Baca bisa enggak ya? Halaman 119. Nah, jika penilaian probabilitas atau signifikansinya to tail itu ini kalau menurut buku itu 0,05 itu lebih kecil, maka itu berkorelasi. Ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih apa? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil atau lebih besar? 0,05 di buku 119. Itu lebih besar. Karena besar, itu Pak. ya, betul. Betul. Karena itu lebih besar, maka itu tidak berkorelasi. Mengapa tidak berkorelasi? Data saya mungkin pertanyaannya salah kayak gitu. Nah, nomor item itu wawancara. Hasil apa angket. Contoh kayak gini bunyinya. Apakah ruangan ini sangat bagus? Jawaban A sangat bagus, B bagus, C cukup bagus, D tidak bagus. Yang jawabnya kayak gitu. Kalau jawabnya itu sangat bagus semua, sangat buruk semua, maka harus diganti seperti itu. Pertanyaannya harus dirubah. Jadi kayak gitu ya. Ini orang penelitian ceritanya. Dah, itu dulu ya. Jadi Anda tolong nggak usah dihafal. Anda lihat buku aja. Sekali lagi halaman 119 itu kalau bukunya coba ada tulisan keputusan di paragraf 1, 2, 3. Cek bukunya. Di halaman kayak gini yang makanya saya butuh buku kayak gini. Halaman 119 itu ada tulisan keputusan. Terlihat angka probabilitas, betul ya? Baca ya. Item 1 dan Y sebesar 0,002. Angka probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0, nah ini nolnya kelebihan itu. Kelebihan dari 0,005 ya harusnya 0,05. Benar enggak itu? Kalau di edisi revisi harusnya sudah dibenarkan. 0,002 lebih kecil dari 0,005 yang benar. Ya, edisi lama 0,002 lebih kecil dari 0,005. 0,005 dihilangi 01-nya. Yang benar 0,05. Yang benar ya 0,05. Dan seterusnya. Oke, itu dulu. Kami ini sih memang ini materi ini lebih baik tatap muka enaknya sampai ke bawah sampai halaman akhir. Kemudian ada namanya reliabilitas, itu namanya reliabilitas nanti datanya dari sini. Oke, saya sekalian aja ya. Biar Anda belajarnya di rumah sekalian nih. Reliabilitas seperti ini. Reliable. Reliabilitas namanya aja reliabilitas. Ini datanya saya data sederhana aja. Reliabilitas kliknya di sini. Klik analyze. Klik ke halaman 120. Scale. Pilih analyze. Ya, reliability. Ya, seperti halaman 121. Dipindah item 1, item 2, klik Anda sampai item 20 ya. Klik statistik ya, lihat halaman 121. Klik deskriptif. Ya, klik item, lihat ya. Klik scale item, klik min. Klik enggak, oke, min ya. Dah continue, klik oke. Dah. Ini baru keluar 2 scale nih. Reliabilitasnya ini. Nah, reliabilitas saya. Nah ini, bacanya ada di sini. Halaman 122. Persis nih. Kolomnya ada cache program, ada reliability. Bawahnya lagi ada
item dan seterusnya sama ya. Nah, yang Anda lihat adalah di reliability. Nih, kolom ini. Oke, kriteria reliabilitas adalah jika nilai koreksi sama dengan atau lebih besar dari 0,8, maka butir pertanyaan adalah reliable. Nah ini, coba ini. Ini lebih besar dari 0,8 dah, malah minus. Berarti itu artinya apa? Soalnya 1 sama 2 itu tidak reliable, tidak ajak. Berarti soalnya kurang baik. Mengapa tidak baik? Karena saya ngarang. Tuh, buku SPSS itu selesai nih. Ya, tentang apa tadi? Tentang validitas. Ya. Jadi yang layar outputnya udah kelihatan ya? Oke, saya share lagi. Reportnya SPSS seperti ini. Nah, ini. Setelah reliabilitas, keluarnya scale, ya, cache program halaman 122, reliability cache dan item. Yang Anda lihat di reliability. Reliability-nya seperti di halaman 100. Harus buka buku ya, sekali lagi. 122. Nah, ini. Jika ini alfanya lebih besar dari 0,8, sekali lagi 0,8, bukan 008, maka dianggap reliable menurut Purwanto, kalau tidak salah seperti itu punya ya. Nah, reliabilitas itu tes ulang ya. 0,8 halaman di 120 itu ya, 120 21 paling bawah. Patokannya adalah 0,8. Jadi nilai 0 ini 0 minus 0,5 sama 0,8 besar mana? Kalau besar 0,8 maka ini lebih besar dari 0,8, maka soal-soal 1 nomor 2 itu reliable. Reliable itu acak soalnya. Jadi kayak gini, tiba-tiba soalnya kayak gini. Apakah rasanya manis? Jawabnya A, sangat manis, manis dan sebagainya. Tiba-tiba nomor 2 soalnya kayak gini. Setelah pertanyaannya manis, tiba-tiba anggur. Anggur itu termasuk buah. A, benar. B, buah. Itu salah tadi. Maka reliability-nya mesti rendah. Dah itu ya, itu namanya reliabilitas. Sekalian 125. 125 itu analisis statistik. Jadi itu digunakan untuk seperti ini. Data saya tadi itu kan seperti ini. Mana share screen-nya? Nah, ini. Data saya ini kan ini. Di analisis deskriptif statistik. Nah, kalau yang di buku halaman 129, maaf, 128. Tolong halamannya dicentang-centangi ya. 128, klik deskriptif statistik ya. Pilih frekuen. Nah, setelah pilih frekuen, dipindah tadi ya, item 2 juga dipindah. Setelah itu klik statistik. Nah, yang dibutuhkan apa? Median, mode dan sebagainya. Klik continue, klik OK. Udah. Hasilnya seperti ini. Dah. Item 1 frekuensinya yang jawab 1, 2 orang. Benar nggak? Frekuensi Indonesia 2, 4, ya, dan seterusnya. Tapi karena data saya tidak sesuai, maka tidak pas. Jadi statistik item valid 20, 20. 20 orang. Kan responden ke bawah itu responden. Ini nih ke bawah. 20 dari mana? Dari ini. 20 dari mana? 1 sampai 20. Yang menjawab 3 menurut statistik ini, yang menjawab 3, nih. Keterangannya, yang menjawab 3, item dari pertanyaan nomor 1, yang menjawab 3 itu 10 orang. Yang menjawab 2 dari nomor pertanyaan 1 itu 4 orang. Menjawab 1 itu 2 orang. Mau item 2 yang menjawab 1 itu 1 orang, nomor 2 itu 9 orang, 3 orang. Artinya apa? Nih, artinya nomor 1 dulu. Nomor 1 itu ya hitungannya baik lah. 10 tambah 4 ber-14 dari 20 orang yang jawab AP, ya 3 sama 4 tak anggap kategori baik.
1, 2 tak anggap baik buruk. Ya. Termasuk baik semua. Ya, kalau yang ini imbang nih. 1 dan 2, 10. 2 tambah 8, 10. Artinya soalnya perlu diperbaiki. Ya, yang saya ulangi lagi ya. Nah, ini yang jawab item 1, 2, nih 2 dan 4 itu berarti kategori yang buruk. Itu bahas. 10 sama 4 yang baik. Jadi nanti perbaikannya ada namanya saran di nomor 2. Dan itu 2 bab tapi datanya tidak sesuai. Ya, nggak apa-apa, nanti ada kerjakan sendiri. Dan silakan Anda kerjakan sendiri, mengikuti halaman yang ada di datanya ada di 114. Tapi ya 114 silakan Anda diklik analyze ya. Dan seterusnya datanya sama di 128 juga datanya sama. Dah 100 ini dulu aja. 100 Anda kerjakan dulu 120 sampai ya ikuti aja lah, itu kan datanya sama. Halaman 114 sampai 122. Datanya yang benar. Kerjakan di rumah. Ya, sampai ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, harusnya enaknya tatap muka nih kalau ini saya ya cocoknya. Tapi kalau pandemi susah. Izin bertanya, Pak. Apa? Izin bertanya. Siapa yang Mohon tanya? maaf tidak bisa Fatimah. Mohon Mana maaf Fatimah? tidak bisa on cam, Pak, karena sinyalnya susah. Iya ya, silakan Fatimah. Mengenai tadi hasil yang korelasi halaman 118 tadi, Pak. Kan itu hasilnya tadi yang item 1 itu 0,031. 100 berapa Anda? Apakah 118 yang datanya Pak Agung tadi loh. Oke. Ya. Kan hasil korelasinya tadi item 1 itu 0,031. Ya. Tadi Pak Agung bertanya apakah itu lebih kecil ataukah lebih besar dengan 0,05. Oh, bukan. Ya. Kalau 031 itu termasuk kategori korelasi apa? Itu ada di 119. Itu di tabel di paragraf kedua. Validitas dinyatakan dengan angka korelasi R itu loh. Nah, ini siapa Mutmainah ini yang validitas. Jadi 0,3 itu masuknya di sini. Nomor 2 ini. Ini. Oh. Bukan 0,5. Kalau signifikansi bacanya yang di sini. Probabilitas yang ini nih. Ya, susah sekali ya tatap muka kayak gini. Maaf, ini yang ini. Kelihatan, Pak. Ini ya, yang kedua, baris kedua. Berarti kalau kayak gini baris kedua. 10 menit lagi ya. Yang 0,05 ini 0,89 ini bacanya 0 ya, sekali lagi ya. Di depan ini ada 0. Pak. Nah, ini kan 0 nih. Ini 0. 0,8 sama 0,5 besar mana? 0,8. Kalau 0,8 lihat patokan. Kalau patokan itu yang di 119 ini. Ini namanya probabilitas atau signifikansi. 0,05, jika itu lebih besar maka itu termasuk tidak berkorelasi. Dan keliru. Ya, banyak baca buku saya itu. Harus pelan-pelan bacanya. Baik itu. Itu yang Mutmainah ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi silakan. 10 menit ya, sama-sama. Ini saya rekam, coba nanti di-share lagi. Barangkali rekam. Memang ini kenceng nih. Belajarnya harus 2 kali lipat Anda. Beda dengan materi kemarin. Kalau ini jelimet. Laku itu. Harusnya tatap muka enaknya. Sekali lagi tatap muka. Belum lagi saya nulis pakai papan. Lebih besar, lebih kecil ini, halaman ini. Terus arti panah-panah ya. Kalau panah itu korelasi itu saling memanah ya. Di halaman berapa itu? Nah, ini halaman 113 itu korelasi. Korelasi itu memanah itu. Sana maaf, memanah itu X1 ke X2. Ya. Berhubungan. Tapi kalau regresi itu panahnya 2.
Ya, versi buku beda-beda. Itu saya terangkan di halaman 138. Tapi nanti itu materi sudah jelimet lagi. Nah, itu dulu wis. Ya ada ya, Ki. Nanya silakan 10 menit nih. Berapa menit lagi? Selesai. 2 menit. Nanti ada tugasnya halaman itu mengikuti yang di berapa tadi? 114 sampai 114 sampai 122. Ya, ketik sendiri, praktek-praktek sendiri. Nanti saya tanyakan datanya, saya share semua. Ya, oke itu. Ada lagi silakan. Tidak ada. Coba saya minta ini nih, Mayra Salsa. Susah enggak Mayra? Pak, Susah enggak? enggak sih, Pak. Oh, enggak. Alhamdulillah. Kamu Alhamdulillah, Pak. bukunya buku manual atau buku cetak atau buku file? Buku manual, Pak. Nah, kalau manual malah enak. Kayak gitu yang saya maksud. Iya. Ya, lebih mudah. Cuman ini kan tatap muka itu udah susah nih. Putri, kamu bukunya pakai manual apa? Kau bisa paham enggak? Manual, Pak, bukunya. Oh, Putri Resti ya. Oh ya, pakai manual ya. Paham ya? Tolong dibolak-balik. Syukur kalau punya laptop di rumah malah enak lagi. Kalau enggak punya laptop ke Semarang saja. Ke lab. Ya, sekali lagi ya. Nah, ini Putri Dela nih. Umur rumahnya mana, Del? Saya rumahnya Jepara, Pak. Sinyalnya bagus loh. Ya. Jepara zona merah, berarti ya, Jepara sama Kudus. Kemudian kamu sehat. Ya. Bisa pahami tadi Putri Dela? Insya Allah bisa, Pak. Soalnya dulu juga pas statistika udah pernah dapat SPSS. Oh, siapa dosennya? Bu Rediana. Bagus lah. Bu Redi ngajarnya tatap muka apa enggak? Waktu itu sudah corona apa belum? Udah. Ya sudah. Oke dah itu aja. Oke, kalau enggak ada cukup ya. Cukup ya. Ya, 4 menit lagi. Ada yang ditanyakan silakan. Insya Allah sudah Pak, cukup. Oke, cukup. Oke, nanti ya tinggal materi itu Anda diisi dulu aja. Silakan nanti di ini. Saya enggak usah latihan yang halaman 123. Kalau latihan 123 nanti saya susah menerangkannya ya. Karena Anda kan Zoom istilahnya. Oke, itu aja. Silakan bukunya dicoba di rumah. Nanti filenya saya lihat. Bisa jadi filenya ada 2 itu. Sekali lagi filenya disimpan ada 2 ya. Ada file yang input sama output ya. Input yang tadi ini, jadi ini input. Harus 2 yang penting. Nah, ini namanya output. Ada yang ini nih, ya ini output. Harus di save as ya. Ini saya ya, latihan 1 misalnya. Dan 1 validitas. Output. Ya. Ini misalkan saya tutup. Ya, terus lagi misalkan ini harus disimpan. Simpannya harus 2 nanti kirimannya pun saya dari sini ya. Ini latihan 1 ya, validitas input. Input. Nah, saya tutup. Berapa error? Oh, ini yang tadi tidak jadi. Nah, ini dah. Ini saat itu. Sudah jadi. Oke, udah itu. Nah, itu aja ya, cukup ya. Jadi silakan pahami, itulah aplikasi komputer yang khusus di bidang perkantoran. Perkantorannya itu lihatnya, contoh-contohnya itu kan perkantoran sekali. X1-nya apa, X2-nya apa, dan seterusnya. Ya, X1-nya di bidang perkantoran semua. Oke, itu aja, saya akhiri aja, cukup. Terima kasih. Minta tolong sih, siapa namanya? Komitinya laki-laki siapa nih? Alfi, ya. Di validasi aja, tapi nanti Alfi, coba nanti saya lihat ini rekamannya, saya bagi aja nanti.
Oke, itu selamat belajar. Ya, berusaha. Silakan. Udah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya ya. Ya. Tidak saya akhiri dulu. Sudah cukup lah. Ya tutup. Ya, makasih. Merah, Widya, Siti, ya semuanya lah. 42 orang. Ya, tadi. Ya tutup. Ya, mati semua ya. 1, 2.